Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadha as-sabah التاسع من شهر رجب سنة 1446 هجرة نواصل قراءتنا في تفسير السعدي rahimahullahu ta'ala. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di pada hari Kamis. Nah, hari Kamis ini. Yang mana kita telah menyelesaikan pembacaan tafsir ayat ke-29. Qad qara'na tafsir ayati apa ini tasi' wa ishrin. Kita telah membaca tafsir ayat 29 kemarin yang mana Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu semuanya yang ada di bumi ini untuk kalian, untuk para hambanya, manusia. Dan di sini disebutkan Syekh As-Sa'di rahimahullah terdapat dalil bahwasanya segala sesuatu itu asalnya adalah ibahah, boleh, halal. Demikian. Ayat ini menyebutkan pada konteks, nah disebutkan dalam konteks apa namanya pemberian nikmat sehingga segala sesuatunya boleh. Ya khruju bidzalikal khaba'its. Namun hal-hal yang buruk tidak termasuk di dalam hal tersebut. Tidak hukumnya ibahah juga. Ya karena fa inna tahrimaha aidon yu'khad min fahwal ayati. Pengharamannya itu juga diambil dari ayat ini pula. Wa ma'rifatul maksud serta diambil dari maksud yang terkandung di dalam ayat. Ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu untuk manfaat kita. Kalau ternyata ada doror, kemudorotan, keburukannya, maka itu tidak termasuk di dalam ini tadi al-asya al-ibaha, ya, segala sesuatu itu asalnya hukumnya ibahah. Sehingga hal-hal yang buruk itu bukanlah halal namun haram. Ini juga merupakan tamami ni'matihi mana'ana minal khaba'ith. Termasuk kenikmatan Allah juga adalah melarang kita dari hal-hal yang khaba'ith. Jadi pelarangan itu adalah termasuk kelebihan atau kenikmatan untuk kita. Kemudian kita baca tafsir ayat yang ke-29 ini juga makna-makna istawa. Ada tiga makna di sini. Kemudian bahwa bikulli syai'in alim, Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui, mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Dan juga di sini disebutkan Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwasannya sering kali digabungkan, digandengkan antara penciptaan Allah dengan isbatu ilmihi, dengan penetapan ilmunya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada ayat ke-30. Nah, 30 sampai 34. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Nah, kita baca terjemahannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan ketika Rabbmu.
Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu para malaikat pun berkata, "Ataja'alu fiha may yufsidu fiha?" Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak merusak dan menumpahkan darah di sana, fiha, di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan namamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam, Nabi Adam, manusia pertama, mengajarkan apa? Al-asma'a kullaha. Mengajarkan nama-nama benda seluruhnya. Summa aradahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya kepada para malaikat. Faqal. Allah berfirman, "Ambiuni bi asma'i haula." Asma haula. Sebutkan kepadaku, kabarkan, beritahu nama-nama benda, nama-nama benda ini. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Para malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha al-hakim, maha bijaksana. Qala ya Adam. Setelah malaikat berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, ambihum bi asma'ihim." Beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qal. Maka tatkala setelah Nabi Adam alaihi salam menyebutkan nama-nama benda tersebut, qal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard." Bukankah telah kukatakan kepada engkau bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu tubdun, yang kamu nampakkan, nyatakan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Nah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berfirman Subhanahu wa taala kepada para malaikat, usjudu, sujudlah, perintah. Sujudlah untuk apa, kepada Nabi Adam. Maka mereka para malaikat pun bersujud kecuali iblis. Dia enggan, menolaknya. Wastakbaro, sombong, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, kita baca tafsirnya. Hadza syuru'u fi dzikri fadli Adam alaihi salam. Ini adalah hadza syuru'un, permulaan, fi dzikri, permulaan penyebutan fadl, keutamaan. Ini adalah permulaan penyebutan keutamaan Nabi Adam alaihi salamu. Ya, ini membahas yang sedang membicarakan ini ayat 30. Nah, atau semuanya. Abil Bashar, Adama,
menjadi mudhafun ilaih dari fadli. Fadli sendiri kasroh karena mudhafun ilaih dari zikri. Abil Bashar. Sini juga majrur karena dia sebagai apa di sini badal. Nabi Al-Bashari juga di sini majrur. Anallaha hina arada khalqahu akhbaral malaikata bidzalik. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada para malaikat tentang hal tersebut. Nah, ini keutamaan Nabi Adam. Ketika yang diciptakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan. Wa anallaha mustakhlifuhu fil ardi. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, faqalatil malaikatu alaihimussalam. Maka para malaikat berkata, Ataja'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya? Ai bil ma'asi. Ini dengan melakukan kemaksiatan. Wa yasfikud dima dengan menumpahkan dan menumpahkan darah. Nah, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya? Wahada taksisun ba'da ta'mimin. Ini merupakan penyebutan taksis yang khusus, pengkhususan setelah penyebutan umum. Ya, ini ketika disebutkan di muka bumi orang yang merusak berbuat kerusakan disebutkan wayasfikud dima kemudian apa itu? Menumpahkan darah. Padahal di sini sudah disebutkan kemaksiatan umum begitu. Kemudian dikhususkan lagi disebutkan wayasfikud dima. Faedahnya libayani syiddati mafsadatil qatli. Faedahnya nah ini menunjukkan syiddati mafsadatil qatli. Besarnya kerusakan mafsadah ya, bahaya yang ditimbulkan dari pembunuhan. Wa hadza bihasabi dhannihim annal khalifatal maj'ula fil ardi na'am sayuhdatsu minhu dzalika. Dan ini merupakan apa namanya? Bihasabi dhannihim. Ini sebatas prasangkaan mereka para malaikat. Bahwasannya manusia itu akan yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sebatas persangkaan mereka anal khalifatal maj'ula fil ardi bahwasannya khalifah yang enam yang akan dijadikan di muka bumi akan melakukan hal-hal tersebut, melakukan kerusakan dan sebagainya. Fanazzahul bari an dzalik. Maka mereka menyucikan Allah Al-Bari yang Maha menciptakan dari hal tersebut. Azzamu wa azzamuhu mengagungkannya wa akhbaru annahum qaimuna bi'ibadatillahi ala wajhin khalin minal mafsadah. Dan mereka para malaikat mengkabarkan bahwasannya mereka qaimun. Mereka menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara yang khalin minal mafsadah, yang
terlepas dari kemafsadatan. Tidak ada kerusakan. Ini para malaikat. Faqalu. Para malaikat berkata, "Oh, nahnu nusabbihu bihamdika." Kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Hai, yakni nunazzihuka at-tanziha laiqa bihamdika wa jalalika. Nah, kami nunazzihuka menyucikanmu at-tanzihal laiq dengan penyucian yang sesuai bihamdika. Nah, yang sesuai dengan pujian wa jalalik dan keagunganmu, pujian dan keagunganmu. Kemudian wa nuqaddisulak, kami menyucikanmu. Nama takdis. Yahtamil anna ma'naha, ini dapat bermakna, nah, ada dua. Wa nuqaddisuka. Nah, yang pertama di sini maknanya adalah wa nuqaddisuka. Kami menyucikanmu. Nah, fatakunul lamu mufidatan litakhsisi wal ikhlasi. Sehingga huruf lam yang di sini laka, yang di ayat itu nuqaddisulak ini. Lam di sini mufidatan litakhsisi. Dia menunjukkan makna pengkhususan dan keikhlasan. Menunjukkan pengkhususan dan keikhlasan para malaikat. Betul-betul menyucikan Allah saja dan ikhlas. Nah, ini makna yang pertama. Kemudian bisa juga dapat bermakna wa yahtamilu an yakuna wa nuqaddisu laka anfusana. Nah, wa nuqaddisu laka anfusana. Mensucikan diri kami untuk engkau, untukmu ya Allah. Maksudnya gimana? Nah, di halaman berikutnya. Nutahhiruha bil akhlaqil jamilati kal mahabbatillahi wa khasyatihi wa ta'zimihi wa nutahhiruha minal akhlaqir radhilati. Nah, maksud dari wa nuqaddisu laka anfusana, kami mensucikan diri kami untukmu, yaitu membersihkannya, nutahhir, membersihkannya dengan akhlak-akhlak yang mulia, seperti mencintai Allah, khasyah, takut, dan juga ta'zim, mengagungkannya. Takut kepada Allah, mengagungkannya, mencintai Allah. Nah, wa nutahhiruha minal akhlaqir radhilah. Serta membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, ini tadi makna apa? Wa nuqaddisulak pada ayat. Bisa bermakna. Nah, karena kalau dilihat nuqaddis fiil, kami mensucikan laka untukmu. Nah, maknanya bisa dua, nuqaddis suka mensucikan engkau. Meksika lamnya di sini menunjukkan taksis dan juga ikhlas. Dan makna yang kedua, mensucikan diri kami untuk engkau ya Allah. Dengan cara itu tadi berhias dengan akhlak, membersihkan dengan akhlak-akhlak yang indah dan membersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Qala Allah Ta'ala lil malaikah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni a'lamu." Sesungguhnya aku Maha mengetahui. Nah, man hadzal khalifata. Aku mengetahui min hadzal khalifati. Mengetahui dari khalifah ini yang akan aku ciptakan, Nabi Adam, manusia.
Mala ta'lamun. Apa yang tidak kalian ketahui. Nah, kata Syekh Sa'di, li'anna kalamakum bihasabi ma dhonantum. Karena perkataan kalian itu berdasarkan bihasabi ma dhonantum. Berdasarkan apa namanya dugaan kalian. Wa ana alimun bil dhawahiri was sarairi. Sedangkan aku maha mengetahui. Nah, bil dhawahir mengetahui segala yang tampak dan juga was sarair yang tersembunyi. Wa a'lamu anna al khairal hasila bi khalqi hadzal khalifati adhafi ma fi dhimni dzalika minasyarri. Aku juga mengetahui bahwasannya al khair al-hasilah kebaikan yang terdapat. Nah, kebaikan yang terdapat yang dihasilkan dari penciptaan khalifah ini adhafi ma fi dhimni dzalika minasyarr. Berkali-kali lipat jauh lebih besar dibandingkan keburukan daripada keburukan yang terkandung yang ada di dalam hal tersebut. Falau lam yakun fi dzalika illa anna Allah Ta'ala arada an yajtan. Falau lam yakun fi dzalika illa anna Allah Ta'ala arada an apa ini? Yajtabi. Naam, an yajtabi minhumul anbiya'a wasiddiqina wasyuhada'a wassalihina wali tadharu ayatuhu li khalqihi wa yahsulu minal ubudiyat allati lam takun na'am tahsul biduni khalqi hadzal khalifati kal jihadi wa ghairihi waliyadhhar waliyadhhara ma kaman fi gharaizi bani adam minal khairi wasyarri bil imtihani wa liyatabayyana aduwahu min waliyihi wa na'am hizbahu min apa nih harbihi wa liyadhhara ma kaman fi nafsi iblisa minasyarri alladhi na'am intawa alaihi wattasafa bihi fahadihi hikamun azimatun yakfi ba'duha fi dzalik. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di ini pada pertemuan berikutnya. Ini terkait hikmah, hikmah Allah apa namanya dalam penciptaan khalifah di muka bumi. Yang disebutkan Asy-Syaikh As-Sa'di di sini bahwasanya kebaikannya adhafi ber sangat jauh besar daripada keburukan yang ada. Sebagaimana yang dikhawatirkan para malaikat. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.